ibadah dan berdoa. Saudara terdampak Ahmad ini, ya. Apakah saudara sehat hari ini? Silakan. Sehat? Sehat ya. Hari ini akan dibacakan putusannya. Putusannya dibaca pokok-pokok ya. Tidak keberatan ya? Pokok-pokok ya. Iya. Ya, silakan. Adopsi sebelum keputusan dibacakan, kan ada permohonan kami yang katanya sudah dapat jawaban dari BNP. Ya. BNP. Mohon nanti setelah sidang kami juga beri semacam kopian ya, supaya kami transparan. Mana tahu kami masih ada yang kita lihat apakah BNP ini melakukan tugas seperti ini. Karena apa? Karena kan harusnya kan asesmen itu kan harus orang ini harus membawa langsung. Bisa jawabannya ini kan, karena ini kan ya kita lihat juga kan namanya ketransparan itu kan perlu kita uji juga. Jadi kemudian nanti tolong diberikan supaya kami pelajari, nanti juga kami konsultasi dengan ahli-ahli kami yang sudah narkotika. Terima kasih. Sudah dipertimbangkan. Ya, dengarkan ya Pak Doni ya. Putusan nomor 275 khusus tahun 2020 Barat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang melanjutkan perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa nomor lengkap Muhammad Ahmad Akbar alias Ahmad Joni, tempat lahir Depok, 8 Juni 1993, jenis kelamin laki-laki, bangsa Indonesia, tempat tinggal Jalan Seboja, Blok 4, nomor 12, RT 04, 015, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, atau apartemen Sky House di Tower, di slot 1, lantai 15, unit 1, 15L, dari 22 Kainan, Kecamatan Panjaitan, Kota Tangerang, Agama Islam, pekerja seniman, terdakwa ditahan sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai sekarang. Terdakwa di persidangan dari penasihat hukumnya yaitu John Matias Sarjana Hukum dan kawan-kawan sesuai dengan surat yang terdaftar di Kepanimaan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 di bawah nomor pasal 1200 2024. Pengadilan negeri tersebut telah membaca pertama Ketua Pengadilan Jakarta Barat, telah mendengar transaksi, telah mendengar tuntutan pidana yang dijadikan penuntut umum dibacakannya. Menimbang bahwa terhadap tuntutan dari jaksa hukum penasihat hukum terdakwa di persidangan dalam anggota pembelaan atas ini secara tertulis tanggal 2024. Menimbang bahwa terhadap kota pembelaan secara tertulis dari terdakwa tuntut umum mengajukan secara tertulis tanggal 30 dari ketergantungan narkotika, di mana dalam pasal 1 tampak ketergantungan narkotika adalah kondisi yang diradai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama, dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba akan menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Menimbang bahwa terdakwa pernah 2 kali mendapat rehabilitasi karena ketergantungan narkotika, oleh karena itu perlu kadar penggunaan ditambah supaya tidak menimbulkan efek yang buruk. Oleh karena penggunaan sabu sebanyak 2,5 gram untuk tercantum ketergantungan narkotika dan masih dalam tahap rehabilitasi dan dapat digunakan untuk memperoleh kesembuhan. Menimbang bahwa kepada terdakwa dapat dilakukan sel nomor 3 tahun 2003, di mana apabila terdakwa dapat dijatuhkan pidana minimum ancaman dalam pasal
yang dijatuhkan dan juga ditanggung. Menimbang peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2011 bahwa seseorang yang terlibat barang narkotika perlu mendapatkan perhatian lebih baik dalam penanganannya, juga lebih baik karena perlu sikap dari aparat BNN DKI yang lebih memperhatikan hak seorang ataupun dia seorang terdakwa yang pernah mendapat rehabilitasi sebagaimana suratnya diterima oleh Majelis Hakim tanggal 15 Agustus 2024. Menimbang terhadap kuota pembelaan dari terdakwa dan penasihat tanggal 3 Juli yang pada pokok dikatakan dan kepada institusi dapat rehabilitasi, maka oleh karena sudah dipertimbangkan maka disampaikan oleh menimbang oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh jaksa penuntut umum dan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan benar sebagai alasan mengaku kesalahan pada diri terdakwa, maka mereka dapat dimintai pertanggungan atas perbuatan dan tindakan bersalah sehingga terdekat pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 atau KUHP pidana kepadanya terhadap pidana. Menimbang oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan pasal 2 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan digunakan seluruhnya dari pidana jatuhan. Menimbang oleh karena penahanan terhadap terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka oleh karena itu terdakwa harus ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa oleh karena pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2003 yang berdasar penjatuhan pidana adalah terdakwa mengambil sistem pidana kumulatif, maka selain dikenakan pidana penjara kepada terdakwa jangan pula dengan pidana denda yang misalnya akan disebutkan dalam amar putusan. Dan apabila pidana denda tersebut pidana tidak dilaksanakan oleh terdakwa, maka ditetapkan bahwa denda tersebut harus diganti dengan pidana penjara. Menimbang bahwa tentang barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dipidana berupa 4 bungkus plastik klip dengan beratnya 2,59 gram dan 1 bungkus plastik klip berupa daun berisikan daun kering dengan beratnya 0,58 gram, 1 bercangkong untuk fungsi narkotika yang satu buah rekreatif untuk fungsi berbeda tidak seperti handphone. Oleh karena ukuran barang bukti lebaran dan barang yang digunakan oleh terdakwa untuk barang tindak pidana, maka barang itu harus dilepas setelah dengan negara. Menimbang bahwa karena hal tersebut di atas dapat berhubungan pada pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP kepadanya hal yang salah dan jadi pidana sesuai dengan perbuatannya serta dengan pasal 102 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang KUHP kepadanya pula membayar perkara yang besarnya akan dilakukan dalam amar putusan. Menimbang seluruh jatuhan putusan oleh hakim akan mempertimbangkan pasal ketentuan pasal 191 KUHP yang sebelumnya sebagai berikut: keadaan yang beragam, perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sudah dilihatnya membatalkan narkotika, terdakwa sudah pernah dihukum atau direhabilitasi, keadaan yang meringankan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa berlaku sopan dan penindakan, terdakwa menyesali perbuatannya dan berusaha tidak akan mengulangi perbuatannya. Menimbang setelah majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa serta dengan memperhatikan maksud dan tujuan pembinaan yang bukan semata-mata balas dendam dari negara akan tetapi lebih diberikan kepada upaya preventif, represif dan edukatif yang sekaligus agar dapat jadikan perhatian bagi terdakwa dan atau siapapun agar tidak melakukan perbuatan yang sama, maka putusan yang selanjutnya diharapkan dapat memberi rasa keadilan. Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang sebagaimana dengan pertimbangan di atas, maka akhirnya mereka sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dilakukan kepada terdakwa seperti disebut dalam amal bagi beberapa suatu tindak pidana yang patut, adil dan bijaksana sesuai dengan pasal keadilan. Menimbang sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa dan sadar kebutuhan agar mengulangi kesalahan telah dilakukan, namun hakikat dan suatu pembinaan lebih kepada upaya pembinaan agar terdakwa dapat memperbaiki kesalahan dan tidak mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan yang
yang bersangkutan dapat menjadi pribadi yang lebih baik kelak di kemudian hari. Memperhatikan pasal dalam undang-undang hukum acara pidana dan peraturan lain yang bersangkutan, yaitu khususnya pasal 141 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2000 tentang narkotika dan undang-undang lain yang bersangkutan dalam perkara ini mengadili: 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Ahmad Akbar alias Ahmad Joni dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menguasai narkotika golongan 1. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang ditentukan. 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Memerintahkan barang bukti 1. 4 bungkus plastik lip ukuran masing-masing berisi 1 bungkus plastik lip berisikan kristal warna putih dengan berat neto seluruhnya 2,591 gram, 1 bungkus plastik lip berisi daun kering dengan berat neto 0,584 gram, 1 buah cangklong dikonsumsi untuk mengonsumsi narkotika di 1 buah pepir untuk konsumsi ganja, dirampas untuk pustaka, 1 unit handphone, 1 untuk jet warna hitam, dirampas untuk negara. Membebankan terdakwa untuk membayar perkara sejumlah Rp5.000. Demikian kita dalam rapat permohonan majelis hakim dan tidak terbarat pada Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh kami anggota ini saya hukum sebagai hakim ketua majelis bertoga itu saudara hukum dan hakim tinggi saudara hukum masing-masing sebagai hakim kota yang ditunjuk dengan surat penetapan majelis hakim oleh ketua dan kita terbarat 2005 Agustus 2024 barat bahkan pulang ke 4 dalam tindakan yang terungkap pada hari Senin tanggal 26 Agustus oleh hakim ketua dengan didampingi para hakim anggota yang sama dibantu oleh 24 saja itu sebagaimana nanti pada penelitian barat dihadiri oleh jaksa hukum Ajam Akhir Hukum pada penelitian barat serta penasihat hukum terdakwa hadir tidak secara elektronik. Demikian kisah tersebut dan terdakwa bagaimana akan menyerahkan kepada penasihat hukum, saudara? Silakan penasihat hukum. Kalau terdakwa mau bicara silakan dibuka. Ya, silakan. Terima kasih yang mulia. Terima ya. Penasihat hukum. Tutup hukum bagaimana? Ya, karena itu sedang dilakukan saya dan menggunakan hak sebagai ketua pelaku. Sidang saya dan selanjutnya akhir. Kalau tidak akhir, tugas saya lewat. Udah ya. Aduh.